Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aska Ahmad Aufa, saya dari SMA Negeri 53 Jakarta. Hari ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pemetaan Anomali Regional dan Residual berdasarkan metode gravitasi di IKN. Kita sudah mengetahui bahwa pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara sangat penting untuk mengetahui kondisi geologinya. Salah satu caranya adalah dengan metode geofisika. Namun, metode geofisika agak sulit karena memerlukan peralatan yang memadai. Untuk mengatasi hal tersebut, penulis menggunakan metode gravitasi melalui satelit dengan menggunakan pemetaan gravitasi regional dan residual yang dapat memberikan gambaran distribusi densitas batuan yang sangat berguna dalam memprediksi karakter geologi, terutama di wilayah dengan kepadatan batuan yang bervariasi. Berdasarkan data dari satelit TOPEX, kita dapat memetakan variasi anomali gravitasi yang menunjukkan adanya perbedaan densitas. Sehingga dengan data ini, IKN dapat dengan mudah mendapatkan data pada metode gravitasi untuk melengkapi data geologi dan agar pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Penelitian ini berfokus pada titik nol pada IKN. Rumusan masalah. Bagaimana karakter anomali gravitasi regional dan residual di wilayah IKN dan bagaimana dengan persebaran variasi densitas batuan di bawah permukaan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pemetaan anomali gravitasi regional dan residual di IKN dan menginterpretasikan secara sederhana variasi densitas berdasarkan nilai anomali gravitasi. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperkaya data geologi di wilayah IKN dan mendukung keputusan terkait perencanaan infrastruktur di atas tanah dengan densitas yang bervariasi. Selanjutnya adalah kajian pustaka. Yang pertama adalah hukum gravitasi Newton. Menurut Newton, gaya gravitasi antara dua massa dan sebanding dengan massa-massa tersebut dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara mereka. Hal ini dirumuskan dalam rumus F sama dengan gamma M1 dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan R1. Percepatan gravitasi. Gaya gravitasi di permukaan bumi dapat dihitung dengan F sama dengan gamma M1 dibagi dengan R kuadrat dikalikan dengan R1, sehingga didapatkan nilai nilai ME dan RE adalah massa bumi dan radius bumi. Selanjutnya adalah potensial gravitasi. Selanjutnya ada koreksi Boger. Koreksi Boger memperhitungkan efek gravitasi dari massa di antara titik pengamatan dan permukaan laut. Selanjutnya ada koreksi medan. Untuk koreksi medan kita menggunakan koreksi topografi yang ditujukan dengan rumus tersebut. Selanjutnya adalah metode Nettleton. Metode ini digunakan untuk menentukan densitas batuan berdasarkan variasi gravitasinya. Selanjutnya ada anomali Boger lengkap, anomali yang sudah terkoreksi dengan koreksi medan dan koreksi Boger. Selanjutnya ada anomali regional dan residual. Dalam pemisahan anomali gravitasi, anomali regional mewakili tren besar yang disebabkan oleh struktur geologi dalam, sedangkan anomali residual terkait dengan fitur-fitur yang lebih dangkal. Kajian pustaka ini saya dapatkan dari buku eh, Applied Geophysics karya W.M. Telford. Selanjutnya ada bab 3 atau metode penelitian. Penelitian ini menggunakan data dari satelit TOPEX yang kemudian diekstrak menjadi data X, Y, Z, dan FAA. Tahapan selanjutnya adalah pengolahan data DIM untuk memetakan inner grid dan outer grid yang berguna pada koreksi medan. Tahapan selanjutnya adalah menentukan densitas rata-rata dengan menggunakan metode Nettleton Analytic, sehingga didapatkan grafik densitas rata-rata Y sama dengan negatif 0,2224 X ditambah 1,0527. Untuk menentukan densitas rata-rata pada daerah tersebut, kita hanya membagi konstanta dan koefisien sehingga didapatkan densitas rata-rata pada titik nol IKN adalah 4,7 gram per cm pangkat 3. Selanjutnya, melakukan koreksi-koreksi untuk menentukan anomali Boger lengkap seperti koreksi Boger dan koreksi Medan. Tahapan selanjutnya adalah pemisahan anomali lengkap menjadi anomali regional dan residual dengan menggunakan moving average pada survey. Tahap terakhir adalah identifikasi sederhana pada besaran fisis medan gravitasi dan persebaran densitas. Pada tahapan ini atau bab 4, pada peta anomali Boger lengkap, nilai anomali gravitasi berkisar antara 19,8 hingga 24,6 24,6 mgal. Dari anomali Boger lengkap kemudian dilakukan pemisahan anomali sehingga anomali regional bernilai 20,6 sampai 23,8 miligal. Dapat kita lihat bahwa anomali regional dan anomali Boger lengkap memiliki kemiripan karena anomali regional didapatkan dari proses penghalusan anomali Boger lengkap. Dapat kita lihat bahwa anomali yang lebih rendah pada anomali regional terkonsentrasi di tengah. Ini mengindikasikan bahwa densitas pada bawah permukaan memiliki densitas yang rendah. Begitupun sebaliknya, anomali tinggi pada daerah yang berwarna merah mengindikasikan bahwa permukaan daerah tersebut memiliki densitas batuan bawah permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Selanjutnya ada anomali residual. Anomali residual dapat kita lihat pada gambar tersebut memiliki rentang negatif 0,7 sampai 0,9 miligal. Dapat kita lihat bahwa densitas rendah terkonsentrasi tepat di tengah yang ditandai oleh warna ungu. Sedangkan pada warna merah terletak pada sebelah barat atau kiri dan tenggara atau pojok kanan peta. Hal ini mengindikasikan bahwa anomali berwarna merah memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan anomali berwarna ungu. Eh, untuk kesimpulannya, pemetaan anomali gravitasi regional dan residual di wilayah IKN menunjukkan adanya variasi persebaran yang cukup beragam, terutama di area dengan anomali residual negatif yang menunjukkan densitas rendah dan persebaran densitas didominasi oleh warna biru kehijauan yang mengindikasikan densitas pada wilayah tersebut tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pada anomali regional yang lebih dalam, lebih dominan anomali yang rendah atau berwarna ungu, sehingga mengindikasikan densitas bawah permukaan secara regional atau dalam memiliki densitas yang rendah. Untuk saran penelitian selanjutnya, bisa ditambahkan dengan pemodelan secara dua dimensi dan tiga dimensi agar lebih memudahkan untuk interpretasi densitasnya. Yang kedua, bisa dikombinasikan dengan metode-metode geofisika lainnya seperti geolistik, geomagnet, dan sebagainya agar lebih meningkatkan akurasi dalam data geologi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.